ya. Nah, ini memang menjadi persoalan sampai saat ini, ya. Soal kepastian penulis surat Ibrani ini. Tradisi gereja mula-mula, kira-kira abad 2 sampai abad 4 itu memunculkan banyak dugaan tentang siapa yang menulis surat itu, ya. Dan pandangan itu tersebar sampai abad yang kelima, itu orang percaya bahwa Pauluslah penulis surat itu. Jadi Pauluslah yang menulis surat Ibrani. Hanya saja belakangan setelah abad yang kelima itu mulai muncul sejumlah keberatan bahwa Pauluslah penulis surat itu. Keberatan itu misalnya adalah bahwa kalau Paulus yang menulis surat ini, dia tentu akan berbicara dengan menunjuk kepada pernyataan langsung yang dia peroleh dari Kristus. Contoh ini misalnya dia buat di dalam suratnya, ya, suratnya yang lain itu misalnya surat Galatia, ya. Di Galatia pasal 1 ayat yang ke-11 dan 12. Itu dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia. Dan bukan manusia mengajarkan padaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Model seperti itu tuh memenuhi surat-surat Paulus. Karena kita tahu juga bahwa Paulus banyak ditentang dalam urusan kerasulannya. Karena itu dia selalu menegaskan. Tapi hal seperti itu tidak pernah muncul di dalam surat Ibrani. Kedua adalah bahwa kalau kita melihat zamannya Paulus hidup, itu kan dia hidup sejaman atau boleh dibilang satu generasi dengan para rasul. Tapi yang ditampilkan oleh penulis surat Ibrani ini, dia memposisikan diri bukan sebagai generasi pertama dari kekristenan. Tapi dia bicara sebagai generasi kedua, di mana itu dibedakan dari generasi pertama dalam hal ini adalah rasul-rasul. Itu misalnya muncul dalam Ibrani pasal 2 ayat 3. Ini kata-kata penulis surat Ibrani. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya. Diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya. Mereka yang mendengar itu para rasul. Kepada kita. Kita ini dia memposisikan diri sebagai generasi kedua yang telah menerima Injil dari mereka, para rasul. Karena itu maka di sini kita bisa lihat bahwa kelihatannya penulis surat Ibrani ada pada generasi kedua. Dia bukan pada angkatannya para rasul. Sedangkan Paulus itu seangkatan dengan rasul-rasul. Maka ini pasti bukan Paulus. Berikut adalah gaya penulisan yang dipakai, itu bukan gaya tulis Paulus. Kalau gaya tulis Paulus ini biasanya ada alamatnya dari Paulus, hamba Yesus Kristus kepada siapa. Bagian ekornya salam kepadamu dari ini. Penulis surat Ibrani ini tidak ada salam-salam begitu. Star, langsung star. Ya, langsung isi. Sejak mulanya Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan para nabi, tapi sekarang dia pada zaman akhir ini dia bicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, bla 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 bla, terus langsung isi. Nah, maka ini bukan ciri khas Paulus. Tapi yang membela kepenulisan Paulus mengatakan memang karena surat Ibrani bukan surat kepada suatu jemaat, itu khotbah umum. Karena itu tidak pakai alamat-alamat, itu bagi yang membela posisi Paulus. Nah, jadi memang juga itu pro kontra. Berbagai usulan pernah diberikan tentang siapa sih sebenarnya yang menulis surat ini. Beberapa nama yang pernah diberikan itu adalah Clemens dari Alexandria. Clemens dari Alexandria, kenapa Clemens dari Alexandria ini diduga sebagai penulis? Karena memang gaya tulis dalam surat Ibrani, kalau saudara belajar sedikit gaya tulis, maka itu adalah gaya tulis khas Alexandria. Alexandria itu salah satu kota di Mesir yang pada waktu itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Alexandria itu berasal dari nama Alexander Agung. Untuk menghargai Alexander Agung, kota di Mesir dibikin nama Alexandria, pusat ilmu pengetahuan perpustakaan kuno terbesar itu ada di Alexandria. Maka jebolan-jebolan Alexandria itu dianggap sebagai cendekiawan. Kita tahu ada namanya filsuf namanya Philo dari Alexandria. Nah, si Apolos di kisah 18 itu juga dari Alexandria. Maka Clemens dari Alexandria. Karena gaya tulis surat Ibrani ini gaya halus, made in Alexandria. Maka Clemens diduga atau diusulkan sebagai penulisnya dan Lukas yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani katanya, ya. Tapi itu juga ditolak, ya. Kalau soal kepenulisan Paulus tadi, Calvin menolak itu, Luther juga menolak itu. Dan Luther itu mengusulkan Apolos. Sama-sama dari Alexandria dengan Clemens tadi. Bapak gereja yang namanya Tertullian itu mengatakan bahwa Barnabas lah yang menulisnya. Lalu orang lain namanya Hieronymus ya mengatakan bahwa gereja Latin tidak mengakui Paulus yang menulis dan dia mengatakan
ketika Hieronymus bilang, bukan Paulus. Tapi ketika ditanya Hieronymus, terus siapa? Kalau bukan Paulus siapa? Siapa saja terserahlah. Tapi pokoknya bukan Paulus. Ya. Agustinus ketika ditanya, posisinya sama dengan Hieronymus. Harnack mengatakan bahwa yang menulis itu adalah Aquila dan Priscilla. Lalu seorang bapak gereja namanya Origenes ketika ditanya siapa penulis surat Ibrani, dia bilang hanya Tuhan dengan yang tulis yang tahu. Ya. Jadi kita tidak tahu siapa penulisnya. Ya. Tapi yang pasti adalah bahwa surat ini menurut saya yang nulis harus orang Yahudi. Kedua, dia sedikit banyak itu adalah orang kalangan dalam imam atau mempunyai hubungan dengan orang-orang imam-imam. Kenapa? Karena dari isinya dia sangat mengerti detail di dalam hukum-hukum seremonial, bait Allah, lambang-lambang di dalamnya, kemah suci, kelihatannya dia tahu itu. Dan dia juga orang terpelajar karena bahasa Yunani yang dipakai itu bahasa Yunani yang indah sekali. Ya. Dan juga dia harus seorang apologet. Karena apa? Karena surat Ibrani itu sebenarnya adalah sebuah apologetik. Melawan Yahudi. Karena kalau saudara lihat kan konteksnya itu adalah bahwa ada banyak orang Yahudi yang jadi Kristen. Tapi belakangan muncul ajaran orang Yahudi bahwa kalian telah meninggalkan Yahudi itu rugi. Kenapa? Karena agama Yahudi itu jauh lebih unggul dari kekristenan. Akibat daripada itu banyak orang Kristen yang tadinya dari agama Yahudi sudah ke Kristen murtad balik. Maka penanganan surat Ibrani itu adalah penanganan kepada kemurtatan. Maka saudara baca di dalam ini adalah Yesus lebih tinggi dari Harun, lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari ini. Ya. Kata kuncinya itu adalah lebih tinggi atau lebih baik. Maka maksudnya adalah bahwa penulis surat Ibrani mau menunjukkan bahwa kekristenan jauh lebih unggul daripada Yudaisme. Karena itu, kalau kamu sudah jadi Kristen dan percaya Yesus, jangan murtad, jangan tinggalkan lagi. Dan dia membuat sebuah argumentasi yang baik. Dia harus seorang apologet. Ya, seorang Yahudi harus mungkin dari kalangan imam, menguasai bahasa Yunani yang bagus, karena bahasa Yunani yang indah. Ya, dia juga harus orang pintar berargumentasi atau dia seorang apologet. Siapa dia? Ya, tunggu sampai surga baru kita tanya aja. Ya.